banyak ngulas soal butir-butir cakrawala anallah. Kalau dari pengalaman saya itu cakrawala itu ditemukan kalau ketika kita di tempat yang tinggi. Seperti kalau pengalaman saya naik gunung, semakin tinggi itu cakrawala yang kita temui akan semakin indah dan semakin luas. Jadi kalau teman-teman naik kelas spiritualnya, naik tingkat kesadarannya, naik level keilmuannya, dan naik level kebijaksanaannya, maka teman-teman akan menemukan keindahan cakrawala anallah itu. Dan Mas Karim tadi juga saya sempat ngobrol-ngobrol di sini, ada respon-respon terkait tanggapan dari Mas Nanda yang begitu banyak kasanah keilmuannya. Beliau punya respon-respon yang sangat menarik juga. Monggo Mas Karim untuk dilanjutkan responnya. Untuk memantik jamaah lagi kalau yang ingin bertanya. Monggo Mas Karim. Makasih Mas Rizal. Uraian dari Mas Pra, Mas Nanda tadi, kita menemukan kesadaran baru bahwa yang saya sebutkan tadi tentang tradisi akademik modern dan tradisi keilmuan tradisional yang mendasarkan satu sisi pada disiplin metodologis ilmiah dan satu sisi yang lain mendasarkan diri pada disiplin kedalaman batin, pengalaman ruhani. Itu sangat serius dipahami dan dipraktekkan di panggung Kenduri Cinta ini. Coba perhatikan Mbah Nun ketika mengulas apapun temanya yang dibahas di panggung KJ. Beliau akan mengawali dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana dari jamaah. Menggali informasi dulu, ini kan sangat metodologis, ilmiah. Apa yang dirasakan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Piye rek kabari rek? Terus piye utange? Tambah oke apa ora? Terus sesimpel memahami antara gula dan manis misalnya. Analogi-analogi. Duluan mana gula dengan manis misalnya? Coba. Ayo. Manis ya. Manis itu ada sebelum kata manis itu terwujud. Bahkan tiap budaya, tiap negara, tiap bahasa juga mendeskripsikan manis itu dengan simbol yang berbeda. Sweet misalnya. Seolah-olah lebih indah gitu sweet. Ya karena kita inferior saja. Padahal manis juga gak kalah indah loh. Yang di depan manis-manis semua ini. Biasanya cowok-cowok banyak utang, jomblo segala macam. Sekarang agak berubah. Manis-manis, senyumnya ditutup juga tetap manis. Itu juga sangat basic membuat kita menempuh kesadaran baru, memiliki kesadaran baru. Oh iya ya, dengan analogi itu misalnya apa bedanya Islam dan agama Islam? Kalau pakai analogi manis dan di YouTube juga ada, manis dan gula misalnya. Yang gula itu Islamnya atau agamanya? Coba. Manis itu gulanya, manis itu agamanya atau Islamnya? Gulanya agamanya ya? Oke. Simbolisasinya, kelembaganya itu agama. Tapi manisnya Islam. Dia sudah ada walaupun tidak disebut sebagai agama, ya Islam. Prinsipnya, dasar-dasar hidupnya. Nah ini juga keunikan dari Kenduri Cinta ini. Dia sangat membuka cakrawala apapun yang masuk ke sini. Dan Mbah Nun itu mengajarkan kita untuk menyerap dulu. Belajar dulu malah. Jadi kayak ketika datang ke panggung ini tidak seperti dosen, profesor, kiai, ustadz yang baca kitab dulu. Banyak banget. Itu sangat ilmiah. Profesor itu. Memang harus gitu sih. Jadi disiplin itu mengajarkan ketika mengajarkan di bangku kuliah ya belajar dulu lah. Sampai lulus S1, S2, S3, S4, S cendol. Itu baru memiliki legitimasi untuk mengajar. Nah kalau tradisi di Ma'iyah yang Mbah Nun ajarkan itu.
ya dia samberi belajar dengan disiplin itu, ya membaca, literally membaca. Jangan dikira beliau nggak membaca. Pernah ada satu cerita, beliau itu dikirimi buku sebanyak berapa kontainer dari kedutaan Amerika, karena beliau sempat sana, ke Jogja. Itu apa bukti kalau beliau nggak membaca? Tapi beliau juga membaca pengalaman beliau, membaca fenomena sosial, membaca kondisi masyarakat, dengan refleksi dari pembacaan yang literal itu tadi. Sehingga penggabungan ini ketika dipraktekkan, ketika di forum-forum ma'iyah, forum-forum penuh cinta semacam ini, itu akan secara otomatis muncul sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang beliau pantik dari jamaah, itu menjadi, karena sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah kesimpulannya kurang lebih kalau kita coba pahami, ma'iyah itu mengajarkan yang Mas Nanda tadi, pertemuan itu. Ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi katakanlah bumi lah, yang dari bumi, yang objektif, yang ilmiah, yang kasat mata, yang bisa dikecap dengan indera, dengan ilmu-ilmu ilahiyah, ilmu-ilmu kerasulan, ilmu-ilmu indera yang hanya bisa dirasakan dengan pengalaman-pengalaman spiritual. Disitulah titik yang namanya kita sebut dengan kebijaksanaan itu tadi, wisdom. Ketika kita menemukan itu, kita tidak mudah untuk mengecilkan orang, untuk menjudgment orang, untuk menilai orang. Bahkan untuk menilai diri kita sendiri, kita akan lebih hati-hati lagi. Itu barangkali Mas Rizal yang bisa kita hikmai dari teman-teman, juga dari makna tema pada malam hari ini. Sehingga kita mau tidak mau, KC itu menjadi cakrawala baru. Cakrawala baru yang memang ya kita butuhkan, mau nggak mau. Kita tidak menemukan loh di kampus-kampus, di podcast-podcast, di acara yang setiap hari kita lihat. Yang seolah-olah ini yang paling bagus, ini yang paling pinter, ini yang paling cerdas. Kita kosongkan dulu, kita gabungkan, kita miliki cakrawala itu sehingga mau tidak mau, sadar atau tidak, kita punya wisdom di kehidupan kita sendiri. Di kantor kita, di rumah kita, yang di sini sekarang buktinya sudah sangat jelas. Coba sekarang ada nggak yang sadar tentang batas ikhwan ahwat? Coba. Nggak ada loh diatur, ini jamaah laki-laki, perempuan. Semua teman-teman ini lupa kalau dia laki-laki, dia perempuan. Dikotomi gender itu hanya berlaku ya di ranjang suami istri saja. Di sini ya semua entah laki-laki perempuan, entah diantaranya cakrawala ya. Banyak di sini. Ada yang nggak ngaku tapi itu lupa. Karena dia sadar itu kemenyatuan cakrawala itu tadi, sehingga ya ada sedikit-sedikit lah yang nyenggol-nyenggol gitu. Tapi yang nggak nemen-nemen sampai ada kasus lah. Entah ini sudah hampir 1/4 abad KC ini berlangsung. Belum ada loh kasus pelecehan seksual. Pernah nggak Mas? Setahu saya belum pernah loh. Kecuali di luar sana setelah KC ya. Tapi kalau di panggung KC di depan ini, saya pikir teman-teman lupa. Dia ingat cuma kemenyatuan itu. Saya manusia yang merasa saya kosong dari rumah, saya punya masalah, saya ingin dapat inspirasi. Saya ingin dapat energi dari sini sehingga saya nggak peduli ini laki-laki, ini perempuan, ini kaya, ini miskin, segala macam. Itu menjadi kesadaran cakrawala baru yang saya pikir kalau teman-teman kembali ke kantor, ke kampus, ke kantor kepala desa segala macam, tugasnya sangat variatif. Itu akan secara naluriah, secara tidak sadar akan terpraktekkan sendiri. Coba teman-teman praktek yang sudah 1-2 tahun secara rutin mengikuti Penuh Cinta. Coba perhatikan teman-teman yang curhat. Pasti teman-teman akan merasa, loh kok curhatnya pada ke tempat saya ya? Loh saya nggak pernah belajar psikologi loh. Kok mereka menganggap saya bisa memberi solusi loh. Karena kesadaran-kesadaran itu dilatih secara tidak sadar, secara naluriah, dan keikhlasan, istilah apa lagi yang barangkali teman-teman bisa ekspresikan. Itu membuat kita menemukan cakrawala baru tentang
Bahkan kadang kita tidak menyadari. Tapi pelan-pelan ketika kehidupan kita makin tenang, makin bisa bermanfaat untuk siapapun di sekitar kita, itulah salah satu kebahagiaan hakiki yang kita sebut dengan cakrawala anallah. Itu mungkin Mas Rizal, respon saya.